Pernahkah kalian merasa lapar di tengah malam, lalu menemukan warung yang tiba-tiba muncul di tengah jalan sepi? Hati-hati, bisa jadi itu bukan warung untuk manusia, tetapi itu adalah warung pocong. Sebut saja Raka, seorang karyawan swasta yang baru saja pulang kerja. Hari itu dia kena shift siang, sehingga harus pulang tengah malam. Malam itu, entah kenapa, tidak seperti biasa. Perut Raka sangat lapar, dan Raka berpikir bagaimana caranya sampai di rumah secepat mungkin. Raka mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Wajahnya terlihat lelah dan lapar. Tiba-tiba, lampu redup terlihat di kejauhan. Tumben ada warung buka. Kebetulan perutku lapar banget. Aku mampir dulu daripada kelaparan di jalan. Warung itu terlihat kecil, tapi lampu minyaknya membuat Raka merasa seperti menemukan oase di tengah gurun. Ada tulisan lusuh dari kain bertuliskan warung kopi dan mie, buka 24 jam. Akhirnya, Raka pun menghentikan motornya di depan warung itu. Raka memasuki warung. Suasana di dalam dingin dan pengap. Bau tanah basah tercium kuat. Di balik meja, seorang wanita tua dengan kerudung putih lusuh dan wajah tertunduk menyambut. Mau pesan opo, Mas? Mie rebus sama kopi hitam, Bu. Iya, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, Raka duduk di bangku kayu. Ia melihat sekeliling. Di sudut warung, ada 3 sosok duduk membelakanginya. Mereka kaku, tidak bergerak, dan terbungkus kain lusuh. Raka melihat kain itu berwarna putih kotor. Mungkin lagi nunggu juga. Kok mereka diem banget ya? Raka mulai merasa tidak nyaman. Warung ini terlalu dingin untuk ukuran warung kopi biasa, dan bau anyir yang samar-samar tercium membuatnya merasa mual. Akhirnya ibu penjual datang dengan nampan. Raka fokus pada tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam dan jari-jari panjang. Ia meletakkan pesanan di depan Raka. Terima kasih, Bu. Saat sendok Raka hendak menyentuh mie, suara lirih terdengar dari sudut warung. Salah satu pelanggan itu menoleh. Matanya cekung, bolong, dan gelap. Bibirnya pucat, bagian lehernya terikat. Astagfirullahalazim. Mendengar Raka mengucapkan astagfirullah, semua sosok lain ikut menoleh perlahan dan berdiri. Wajah mereka hancur. Kain kafan yang melilit tubuh mereka tampak kotor dan usang. Ibu penjual yang duduk di belakang meja mengangkat wajahnya. Wajahnya juga pucat dan tanpa bola mata. Kain kafan di kepalanya terjuntai ke bahu. Makan saja, Mas. Habiskan biar tidak lapar selamanya. Melihat itu, Raka melompat dari kursinya karena panik. Kemudian Raka berlari ke pintu. Tapi saat ia mendorong pintu, yang terlihat di luar bukan jalan raya, melainkan pohon beringin tua yang besar dan beberapa nisan di bawahnya. Raka begitu bingung bercampur takut. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tak lama kemudian, ibu penjual dan 3 orang pembeli tadi berubah menjadi sosok pocong yang menakutkan. Wajah pocong itu kini tampak jelas. Wajah pocong yang penuh dengan tanah kuburan menatap Raka dengan penuh amarah. Mau lari kemana, kembali ke wali, biar kami yang menjagamu. Perlahan,
Suara jeritan itu perlahan menghilang, digantikan suara jangkrik dan angin malam. Sampai hari menjelang pagi, Raka tidak lagi muncul. Ada yang bilang dia tersesat, tapi warga sekitar tahu bahwa motor itu terparkir tepat di depan pohon beringin yang angker. Pohon yang konon adalah rumah bagi warung yang hanya buka di malam hari untuk para arwah dan para dedemit. Jika kalian melihat warung yang tiba-tiba muncul di tengah jalan sepi, jangan pernah berhenti, karena mungkin yang menjual bukan manusia.